warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari Dynamic Routing OSPF. Nah, di sini terdapat topologi ya. Di sini kita akan mengkonfigurasi OSPF dengan menggunakan dua router ya. Kemudian ini kita sambungkan terlebih dahulu dari router 1 ke router 2, kemudian router 1 ke PC 1, kemudian router 2 ke PC 2. Oke, nah di sini itu untuk gigabit 00 di router 1 menggunakan IP 10.10.10.1/24, kemudian gigabit 00 di router 2 itu menggunakan IP 10.10.10.2/24, kemudian gigabit 01 di router 2 menggunakan IP 192.168.2.1/24, kemudian gigabit 01 di router 1 itu menggunakan IP 192.168.1.1/24. Nah, di sini untuk IP 1.1 pada gigabit 01 itu akan menjadi gateway untuk PC 1, kemudian IP 2.1 yang di gigabit 01 di router 2 itu sebagai gateway PC 2. Nah, kemudian di sini untuk PC 1 menggunakan IP 192.168.1.2/24, kemudian di PC 2 menggunakan IP 192.168.2.2/24. Nah, kemudian ini pertama-tama kita akan mengaktifkan terlebih dahulu gigabit 00-nya dan gigabit 01-nya. Kita langsung saja. Ini kita pilih no, kemudian enter, lalu masuk ke enable, konfigurasi terminal, kemudian kita masuk ke interface range gigabit 00 sampai 1, kemudian no shutdown. Oke, di sini untuk gigabit 01 sudah menyala. Kemudian kita akan exit. Kita akan masukkan IP-nya ya. Interface gigabit 00, kemudian IP address. Nah, di sini untuk gigabit 00 itu menggunakan IP 10.1. Kemudian subnet masknya itu /24. Ini kemudian enter. Lalu kita exit, kita masuk ke yang gigabit 01. Kemudian IP addressnya itu 1.1. Kemudian subnet mask, kemudian enter. Oke, ini sudah ya. Kemudian kita coba yang di router 2 nya. Kita aktifkan terlebih dahulu gigabitnya, portnya ya, interface. Interface range gigabit 00 sampai 1, kemudian no shutdown. Oke, di sini sudah menyala semua. Kemudian kita exit, kita masuk ke interface gigabit 00. Kemudian kita masukkan IP-nya, yaitu untuk yang 00 itu 10.2. Kemudian subnet mask, kemudian enter, lalu exit, kita masuk ke interface gigabit 01-nya, kemudian IP address. Di sini menggunakan 2.1. Kemudian subnet mask, kemudian enter. Oke, ini sudah selesai ya. Nah, kemudian kita konfigurasi IP addressnya.
pada PC-nya ya. Sini PC 1. Yaitu menggunakan IP 192.168.1.2, kemudian subnet mask, kemudian di sini gateway-nya menggunakan 1.1 ya. Kemudian di PC 2 nya menggunakan IP 2.1, maaf 2.2. Kemudian gateway-nya 2.1. Oke. Nah, ini belum bisa berkomunikasi ya, karena kita belum melakukan routingnya. Nah, di sini kita akan mempelajari dynamic routing dengan protokol OSPF ya. Kita langsung saja. Router OSPF. Oke, kita tanda tanya terlebih dahulu. Nah, di AGRP kita harus masukkan autonomous system number-nya, yang dimana di semua router itu harus memiliki autonomous system number yang sama. Tetapi di OSPF itu menggunakan proses ID, yang dimana artinya itu bebas memakai proses ID yang mana saja. Misalkan di router 1 itu memakai proses ID 1, kemudian di router 2 itu bisa memakai proses ID 10 atau 3 atau yang lainnya. Proses ID-nya itu bisa berbeda, tidak harus sama. Nah, contohnya saya di sini akan memakai proses ID 1 di router 1. Kemudian enter. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan network yang akan di advertise ya. Itu di sini 10.10.10.0. Nah, di AGRP seperti ini itu sudah selesai ya, kita enter. Nah, tapi kalau di OSPF itu masih ada hal yang harus kita lakukan, yaitu memasukkan wildcard bits dan atau wildcard mark-nya. Apa sih itu wildcard marks? Nah, untuk mencari wildcard marks itu di sini subnet mask 255.255.255.255 dikurangi subnet masknya, yaitu di sini /24, yaitu 255.255.255.0. Nah, di sini artinya bahwa 255 dikurangi 255 itu 0, kemudian 255 kurangi 255 itu 0, kemudian 255 dikurangi 255 itu 0. Nah, 255 dikurangi 0 itu sama dengan 255. Nah, jadi di sini wildcard mark-nya itu yang didapat 0.0.0.255 untuk subnet mask /24. Oke, kita di sini ini kita tulis wildcard mark-nya 0.0.0.255. Kemudian kita tanda tanya dulu. Nah, di sini ada yang namanya area ID. Kita tulis area, kemudian tanda tanya. Nah, di sini itu bisa memakai area 0 sampai 4294 dan seterusnya ya. Tapi biasanya untuk OSPF awal-awal itu kita memakai area 0 terlebih dahulu. Oke, di sini kita pakai 0. Kemudian enter. Nah, di sini itu sudah selesai ya. Kemudian kita ke network yang selanjutnya,
168, kemudian 1.0, kemudian wildcard max-nya 0.0.0.255, kemudian area 0, lalu enter. Oke, kemudian kita melihat kita konfigurasi di router 2 nya. Ini ada kesalahan ya. Oke, kemudian router OSPF 2. Nah, di sini itu untuk di EJRP itu autonomous system number-nya itu harus sama, tetapi untuk di OSPF ini proses ID-nya itu tidak harus sama ya. Nah, di sini di router 2 saya memakai proses ID 2. Kemudian networknya 10.10.10.0, kemudian 0.0.0.255, kemudian area 0, lalu enter. Kemudian network selanjutnya 192.168.2.0, kemudian wildcard map-nya, kemudian area 0, lalu enter. Nah, di sini itu ada peringatan ya bahwa IP 1.1 itu menjadi IP tetangga atau menjadi IP neighbor di Gigabit 00. Nah, full ini ya, itu artinya sudah up atau menyala. Coba kita cek untuk di router satunya. Oke. Nah, di sini di router 1 juga ada ya, bahwa IP 2.1 itu jadi tetangga di Gigabit 00, dan full ini itu artinya sudah menyala ya. Lalu di sini kita cek. Oke, kita lihat to show IP OSPF neighbor. Oke, nah di sini itu ada keterangannya ya, yaitu IP 2.1 itu state-nya full ya, artinya sudah menyala ya. Kemudian kita coba lihat yang di router 2 nya. To show IP OSPF neighbor, kemudian enter. Oke, nah di sini juga ada peringatannya bahwa IP 1.1 itu menjadi tetangga di Gigabit 00. Itu peringatannya sama seperti yang tadi ya. Kemudian kita akan cek IP root-nya. To show IP root. Oke. Nah, di sini tuh ada simbol O ya. Artinya itu OSPF. Oke, ini ya. Dengan IP di sini untuk yang OSPF itu IP-nya 1.0, melalui 10.1. Oke,
Itu untuk yang di router 2 ya. Kemudian kita lihat untuk yang di router satunya. To show IP root. Oke, nah di sini itu juga ada simbol U, itu artinya OSPF dengan IP 2.0 melalui gateway 10.2. Oke ya. Nah, di sini itu sudah bisa berkomunikasi ya antara PC 1 dan PC 2. Kemudian kita akan coba pengujiannya ya. Dari PC 1 ke PC 2. Oke, awal-awal masih valid, kemudian kita ulang lagi. Oke, di sini sukses ya. Nah, itulah konfigurasi OSPF dengan menggunakan dua router ya.